Halo, Sana dan tim. Aku mau cerita. Kali ini bukan tentang cowok, tapi tentang hidup. Namaku Dera. Umurku saat ini hampir 24 tahun. Selama 23 tahun ini, aku hidup di keluarga yang berkecukupan. Harmonis, bahagia, terlebih lagi aku anak tunggal. Sampai akhirnya aku lulus kuliah di tengah pandemi ini. Setelah lulus kuliah, apalagi selain bekerja kan? Masalahnya, ternyata mencari pekerjaan tidak semudah yang aku bayangkan. Jujur aku shock, kaget dengan kehidupan yang baru kurasakan ini. Aku sudah lebih dari 10 kali interview tapi gak ada yang lanjut, San. Aku di ghosting terus sama HRD dan itu lebih nyakitin daripada di ghosting cowok. Aku iri lihat teman-temanku sudah punya pekerjaan impian mereka, San. Aku gak tahu apa yang salah dari aku. Aku sudah berkali-kali introspeksi diri. Tiap kali aku lihat ayah bunda, yang ada cuma rasa bersalah. Merasa gak berguna. Mungkin lebih baik ayah bunda gak punya aku ya, San. Daripada mereka punya aku, tapi aku gak bisa bikin mereka bangga. Jujur, San, udah sering aku berpikir untuk menyelesaikan hidupku atau aku pergi dari rumah tanpa bawa apapun. Tapi aku cuma anak manja yang gak ngerti dunia luar. Aku takut nyakitin hati ayah bunda. Sana aku harus apa? Aku gak tahu kapan semua ini selesai. Aku pengen bekerja, menghasilkan uang sendiri, terus menikah. Tapi aku gak bisa lagi, Sana. Aku gak tahu kuat bertahan sampai kapan. Terima kasih sudah dengar ceritaku. Waktu aku baca subjek emailnya, itu memang kamu nulis quarter life crisis, yang menurut aku setiap orang jelas akan mengalami ini gitu. Cuma di fase-fase dan umur-umur yang beda-beda. Ada yang udah ngalamin ini sebelum kamu, ada yang jauh dari kamu, itu wajar aja. Cuman perasaan dan kekhawatirannya sebenarnya gak jauh berbeda gitu. Tentang pekerjaan, menikah, ya ngelihat keadaan hidup orang-orang di sekeliling kamu yang sangat fine-fine aja, yang udah on schedule gitu. Karena kan kalau kita punya banyak temen gitu, atau gak usah temen deh, kita ngelihat orang-orang yang seumuran kita, itu kan kita pasti mantau mereka dong, mereka lagi apa sih yang udah mereka capai, mereka sekarang lagi ngapain sih. Dan ketika progres kita gak sama kayak mereka, nah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kayak, apa sih yang salah dari gue? Apa yang gak gue lakuin dan mereka lakuin sampai kok mereka bisa sampai di tahap itu dan gue belum. Walau balik lagi, sebenarnya aku nggak cukup relate sama keadaan kamu. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Kamu punya keluarga yang sempurna, aku enggak. Jadi aku mungkin gak relate, tapi menurut aku akan ada satu momen yang mengubah hidup kita selamanya. Ibaratnya kita selama ini kayak lagi naik kapal gitu ya. Naik kapal, lautnya tenang, semua persediaan cukup. Tapi kan yang namanya keadaan laut tuh kita gak pernah bisa tahu gitu. Kapan dia ombaknya tinggi, ombaknya kenceng, kapan dia tenang, kita kan gak pernah tahu gitu. Ya hidup tuh kan emang kayak lautan.
banyak rahasianya, banyak tiba-tibanya. Jadi mungkin yang bisa aku rasain dengan kamu itu ya ketika hidup berubah itu. Kayak semua baik-baik aja sampai kamu sadar bahwa ternyata hidup emang gak bisa selamanya baik-baik aja terus. Ternyata hidup yang benerannya itu adalah ketika yang selama ini kita tahu, ternyata kita gak tahu apa-apa. Aku tahu ini semua mengagetkan, bikin stressful, bikin kamu ngerasa, aduh gue gak berharga, gue gak worth it, gue gak bisa bikin keluarga gue bangga sama gue. Tapi aku sebenarnya kupikir kamu pasti bisa melewati ini. Kamu cuma lagi kaget dan you just trying to find yourself aja sih menurut aku. Dan mungkin yang agak berbahaya ketika pikiran kamu udah terpatok di kayak aku ingin punya pekerjaan, lalu menikah, lalu punya anak. Ya hidup kan gak akan selalu bisa sesederhana itu. Ya gak bisa selalu terjadi di kehidupan semua orang. Aku ketika udah ada di titik ketika aku sadar, wah hidup gue akan berubah nih. Mulai sekarang hidup gue akan beda. Semua baik-baik aja yang gue tahu sebelumnya udah gak bisa kayak gitu lagi. Bahwa pada saat itu aku mikirnya oke, gue cuman punya diri gue sendiri gitu. Gak bisa selamanya mikirin orang lain aja. Kalau pada saat itu aku cuman mikirin, aduh gue kayaknya gak akan bisa ngewujudin semua mimpi-mimpi gue, mimpi-mimpi orang tua gue. Itu kalau kita udah menanyakan hal-hal yang gak perlu ke diri kita sendiri, wah itu yang tadinya kita udah punya anak tangga yang banyak tuh hancur semua tuh anak tangganya. Karena untuk sampai ke kehidupan yang kita butuhin nih, itu anak tangganya tuh panjang. Ada yang anak tangganya tuh tinggi-tinggi ya, jadi sekali langkah tuh langsung naik, langsung cepet gitu sampai tujuan. Ada juga yang anak tangganya itu kecil-kecil, pendek-pendek. Jadi kok rasanya gak nyampe-nyampe ya? Kok gue jalan tapi kok gue gak nyampe-nyampe ya? Ya karena menurut aku hidup memang menyeramkan, tapi kadang isi kepala kita tuh jauh lebih menyeramkan. Jadi yang bisa aku sampaikan ke kamu mungkin harus menghilangkan pikiran-pikiran buruk itu, karena itu cuman akan menggerogoti pikiran baik yang tersisa di dalam kepala kamu. Dan kamu gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga lagi ngerasa, aduh gue harus ngapain sama hidup gue harus apa. Menurut aku tetap kerjain apa yang lagi kamu kerjain sekarang. Oke, kamu gagal 10 kali interview, mungkin kamu harus coba 10 kali lagi untuk tahu, oh ternyata di interview ke-15 gue lolos. Kamu harus coba 20 kali untuk tahu, oh ternyata gue punya kegagalan 18 dan gue punya keberhasilan 2 kali. Jadi peluang-peluang itu kalau dalam hidup memang gak pernah bisa ditebak. Ya, kita harus coba semua. Soalnya kan yang namanya resiko kan gak bisa kita persiapin gitu. Jadi semangat, fighting. Ya, ini mungkin terdengar klise tapi percaya deh, hasilnya nanti pasti sesuai sama usaha kamu selama ini. Rencana yang maha kuasa itu gak pernah bercanda. Percaya aja, percaya sama dia.